Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dinas Perdagangan Kota Palembang menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengurangan takaran dan oplosan minyak kita. Masyarakat diminta tidak khawatir karena sebelum beredar, minyak kita telah melalui inspeksi ketat dari tingkat produsen hingga distributor. Hasil sidak menunjukkan tidak ada pengurangan volume pada kemasan 1 liter dan tidak ditemukan minyak kita yang dioplos. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mencegah kecurangan produsen maupun distributor nakal. Jika ke depan ditemukan pelanggaran, Dinas Perdagangan tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Kami sudah menakar ulang dan melihat langsung dari tempat pembuatannya, yaitu PT IKI di 3 Ilir, itu memang takarannya cukup 1 liter. Selain takarannya yang pas, ini juga dioplos atau tidak, Bu? Tidak, alhamdulillah tidak, karena kita dari pabrik langsung, dari produsennya. Sementara itu, minyak kita masih jadi buruan ibu rumah tangga di pasar murah. Dalam 8 hari, sudah 21.165 liter telah terjual. Selain harga ekonomis, kualitas minyak kita dinilai baik masyarakat. Oh, gimana kualitasnya sendiri gimana, Bu? Lumayan, Kak. Lumayan. Selain kualitasnya, harganya gimana, Bu? Harganya mantap, murah. Sebelumnya viral di media sosial dugaan pengurangan isi minyak kita. Dalam unggahan yang beredar, kemasan 1 liter disebut hanya berisi 750 ml saat dipindahkan ke wadah lain. Namun Dinas Perdagangan memastikan hal itu tidak terjadi di Palembang setelah dilakukan pemeriksaan langsung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Direktur PT SMB AHA ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pengusaha ternama di Sumsel itu bahkan dijemput paksa penyidik ke Jarimuba dan dibawa ke Jati Sumsel karena menolak memenuhi panggilan pemeriksaan. Selain AHA, penyidik juga menetapkan seorang pensiunan pegawai BPN Muba, AM, sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejari Muba menerangkan kedua tersangka diduga bersekongkol membuat sertifikat penguasaan fisik dan kepemilikan tanah palsu seluas 34 hektar untuk mendapatkan ganti rugi dari negara dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi di Kabupaten Muba tahun 2024. Meski demikian, Kejaksaan menegaskan dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. Diupayakan lagi dengan segala cara, ya kan, untuk meminta pergantian tol masuk dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika dari sinilah ada pemufakatan jahat, ya kan, untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan dokumen untuk meminta ganti kerugian 2 bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Sementara kuasa hukum tersangka menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu prematur. Ia menegaskan AHA tidak menerima sepeser pun uang ganti rugi dan membantah adanya pemalsuan dokumen tanah. Tidak ada dokumen palsu itu, Pak Haji cuman menanam karena dia punya izin. Tanaman itu sekarang sudah diratakan dengan tanah, bahkan di dalam HGU. Dan dia belum ada menerima ganti rugi sepeser pun. Di mana kerugian negara? Secara formil, itu artinya kepemilikan yang belum jelas, bukan masalah kerugian negara. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikannya dulu, gitu loh. Nah ini kan kita anggap prematur. Saat ini kedua tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Lebaran, tradisi berbagi tunjangan hari raya selalu dinantikan. Tak heran jika warga Palembang mulai berbondong-bondong menukarkan uang baru, meski Lebaran masih 2 pekan lagi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menyediakan layanan penukaran uang melalui mobil kas keliling di sejumlah lokasi, salah satunya di Terminal Alang-Alang Lebar. Sejak pagi, antrean warga sudah mengular. Meski berpuasa, mereka tetap antusias untuk mendapatkan uang baru yang akan dibagikan pada keluarga dan kerabat saat Lebaran. Sebelum datang ke lokasi, warga terlebih dahulu mendaftarkan secara online melalui website Bank Indonesia untuk mendapatkan jadwal penukaran. Setiap hari, layanan ini dibatasi untuk 300 orang dengan nominal maksimal 4,3 juta rupiah per orang. Tadi berapa nukarnya? 2.800.000. Itu apa untuk keperluan apa ya? Untuk keperluan
jalan bagi-bagi THR, anak cocong lah, cocong karena ada cocong. Tadi berapa lama antrinya? Wah lumayan Kak, dari jam 9 gitu kan. Panjang? Iya, karena ada keterlambatan juga, tapi tidak masalah sih. Dari jam 9? Oh, dari jam 9. Itu berapa banyak nukarnya tadi, Bu? Berapa banyak nukar uangnya, Bu? 2.200.000. Tadi gimana, Bu? Proses antrinya lama atau gimana? Banget lama. Lama ya, tapi rela? Sudah online. Oh, memang sudah daftar tadinya? Iya. Diketahui layanan penukaran uang di Palembang digelar di 10 lokasi secara bergilir hingga 26 Maret 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jayanti, pemilik salon di Palembang, melaporkan dugaan penipuan ke Polda Sumatera Selatan setelah menjadi korban investasi bodong yang diduga dilakukan warga negara asing. Kuasa hukumnya menjelaskan penipuan ini berkedok investasi melalui e-commerce yang menjual barang-barang bermerek dengan iming-iming keuntungan 5 hingga 15%. Kasus bermula ketika pelaku menghubungi Jayanti lewat Instagram, menawarkan investasi dengan melampirkan tautan sebuah website. Tertarik dengan tawaran itu, Jayanti mentransfer uang ke 37 rekening berbeda selama 1 bulan dengan total mencapai 7,8 miliar rupiah. Namun saat ingin mencairkan dana, ia justru diminta melakukan deposit tambahan sebesar 3,5 miliar rupiah. Merasa terdesak, Jayanti akhirnya menuruti syarat yang diajukan pelaku, yaitu mengirimkan video asusila sebagai jaminan. Sayangnya, bukan uang yang kembali, justru pelaku menyebarkan video tersebut dan terus memerasnya. Dia bentuknya ini investasi di dalam aplikasi Boiner Asia, yang ternyata setelah masuk itu ternyata bodong atau fake gitu, karena dia cloning dari Boiner Turki gitu, aplikasi benar. Terus yang dialami klien kita apa kan? Kerugian material dan moral ya. Termasuk ada pengancaman? Ada pengancaman juga, untuk penyebaran foto dan video gitu ya, foto dan videonya. Jayanti mengaku mengenal pelaku sejak September 2024 melalui media sosial. Ia menduga pelaku merupakan warga negara Cina. Hingga kini pelaku masih mengancam dan memanfaatkan video tersebut untuk menekan Jayanti. Untuk teman-teman di luar sana, jangan merespon seseorang yang tidak dikenal walaupun cuman iseng. Pokoknya jangan pernah mencoba-coba karena mereka punya 1001 cara untuk membuat kalian bisa percaya dan masuk perangkap mereka. Cara contohnya biar dia bikin percaya itu gimana? Iya, dia membangun kepercayaan kepada korban. Seperti? Dia punya cara, dia punya skrip. Jadi dia punya skrip. Jika korban menjawab apa, dia ada catatannya harus menjawab apa supaya korban itu percaya dan merespon mereka. Berapa kerugian total kita? 7,8 miliar. Dengan membawa sejumlah bukti, Jayanti berharap kepolisian segera mengusut kasus ini agar tidak ada lagi korban lain. Saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangani kasus tersebut, termasuk dugaan pelanggaran UU ITE terkait penyebaran konten asusila. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap seorang warga negara asing asal Cina yang menjadi pelaku penipuan emas palsu. Dari video amatir terlihat saat pelaku diamankan polisi dari amukan warga di sebuah toko emas di Jalan Tuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung pada 6 Maret 2025 lalu. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyampaikan, pelaku diamankan saat hendak menjual 59 logam yang ternyata emas palsu seberat 6 kg di sebuah toko. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku merupakan buronan dari Polres Barelang, Kepulauan Riau, dan beraksi dengan menggunakan modus yang sama. Sekitar 59 keping atau tel yang menurut yang bersangkutan emas akan dijual ke toko Plaza Kunci, Jalan Tuku Umar,
Tetapi karena kemudian dites itu bukan emas, kemudian yang bersangkutan diteriaki oleh massa, yang bersangkutan melakukan tindak pidana penipuan dengan lokus delikti di wilayah hukum Polresta Barelang. Kerugian menurut penyidik dari sana sekitar 2 miliar rupiah. Saat ini pelaku sedang dititipkan di imigrasi sambil menunggu pihak Polres Barelang Riau menjemputnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pasca ramainya temuan kasus pengurangan jumlah volume 1 liter pada minyak goreng jenis minyak kita, kini warga dan pedagang di pasar tradisional Bandar Lampung juga merasa resah dengan hal tersebut. Pasalnya, ketika salah satu pedagang di pasar tradisional Pasir Gintung Bandar Lampung menimbang minyak kita ukuran 1 liter, ternyata volumenya tak mencapai takaran dan hanya mencapai 925 ml yang sudah termasuk dengan berat kemasan. Namun, Endang selaku pedagang mengaku meski tengah ramai pemberitaan kecurangan jumlah volume pada minyak kita, dirinya menganggap tidak berdampak langsung terhadap omset pendapatan dirinya, lantaran masih tingginya permintaan dari masyarakat. 926. Cuma kan ditulisannya 1 liter. Kalau yang ini sama 1 liter juga, sama pengurangan juga ya, ada ya. Sama aja, ada yang komplain, ada yang enggak. Ya cocok aja laku. Laku tetap laku ya Bu ya. Minyak ini. Minyak apa tuh bisa tunjukin? Minyak kita. Minyak kita Bu ya. Nah Ibu, ini harganya berapa nih Bu? Satu botol itu? 17.000. 17.000. Setiap hari. Untuk digunain buat apa tuh Bu? Untuk biasa kita goreng-goreng bakwan di rumah. Di rumah ya. Di rumah. Ini yang ukurannya berapa liter Bu? 1 liter tapi kayaknya nggak sampai. Emang sudah tahu sih. Udah tahu. Atas kasus kecurangan ini, masyarakat berharap pihak terkait bisa segera mengatasi hal tersebut lantaran dinilai merugikan konsumen. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 45 orang personel gabungan Polresta Bandar Lampung melakukan razia terhadap sejumlah penginapan dan kamar indekos pada Senin kemarin. Dalam razia ini, polisi berhasil mengamankan 12 remaja bukan suami istri dan terdapat 5 orang laki-laki serta 7 perempuan di bawah umur yang diduga sedang melakukan praktik prostitusi online. Kepala Bagian Operasional Polresta Bandar Lampung, Kompol Talen Hafiz mengatakan, razia ini merupakan rangkaian Operasi Cempaka Krakatau 2025 yang bertujuan untuk menekan berbagai tindakan penyakit masyarakat di bulan Ramadan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghindari perbuatan tercela selama bulan suci ini. Ya, malam ini kita melaksanakan razia di hotel-hotel dan di tempat kos-kosan. Malam ini kita melaksanakan di 3 titik, 1 di penginapan, 2 di kos-kosan. Kemudian kita berhasil mengamankan 12 orang yang di 3 titik tersebut. Pelaksanaan ini kita laksanakan selama 14 hari dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 16. Selanjutnya 12 remaja yang telah diamankan beserta barang bukti 1 alat kontrasepsi ini pun digelandang ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Allahu Akbar Ustaz! Inilah rekaman video yang beredar di media sosial saat seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi tanpa busana di area kebun belakang pagar asrama putri di sebuah pondok pesantren di Lampung Selatan. Menurut pimpinan pondok pesantren, penemuan bayi tersebut bermula saat seorang santriwati mendengar tangisan bayi dari luar asrama ketika hendak melaksanakan ibadah sholat zuhur. Setelah dilakukan pengecekan, santri menemukan bayi tersebut tergeletak di tanah. Kasus penemuan bayi ini perlahan mulai menemukan titik terang setelah pengurus mendatangi rumah salah satu santriwati yang sebelumnya meminta izin pulang dengan alasan sakit. Ada laporan, ada indikasi Ustadz, ada 2 santri, yang satunya pulang karena keperluan keluarga, yang satunya pulang karena sakit. Nah, ini kita curiga pada yang sakit ini. Ternyata yang sakit ini diselidiki ada meninggalkan bekas
cucian pakaian yang tadinya dipakai untuk melahirkan. Pihak pondok telah melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial setempat juga telah menerima laporan terkait kasus ini. Memberikan upaya perlindungan baik bagi bayi, jangan sampai ada penelantaran. Kita juga berupaya memberikan perlindungan kepada ibu dari bayi ini karena sementara diketahui bahwa ibu bayi ini masih santriwati, masih belajar, masih di bawah umur ya. Masih di bawah umur. Bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup yang sebelumnya sempat dibawa ke klinik terdekat, saat ini dirawat sementara oleh salah seorang guru di pondok pesantren tersebut. Tukuk Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Di belakang Pondok Putri. Naas dialami SD, pelajar berusia 12 tahun di Kabupaten Bengkulu Utara yang kabur dari rumah namun justru menjadi korban persetubuhan. Pelaku yakni JI yang merupakan sopir travel di Bengkulu Utara memanfaatkan situasi saat korban kabur meninggalkan rumahnya di malam hari. Pelaku menemui korban dan menjanjikan akan mencarikan kontrakan kepada korban di kota Bengkulu keesokan harinya. Dengan syarat korban harus menginap di rumah pelaku. Korban yang tergiur kemudian mengikuti pelaku hingga terjadi persetubuhan sebanyak 2 kali di rumah pelaku. Aksi persetubuhan ini diketahui saat korban dijemput pulang oleh keluarga dan korban mengaku sudah menjadi korban persetubuhan. Modus tersangka mengiming-imingi korban akan membayar kosan yang akan dicari oleh korban, yang mana pada malam itu korban kabur dari rumah dan meminta pertolongan oleh pelaku. Pelaku menolong korban dan mengiming-imingi akan mencari kosan besok harinya di kota Bengkulu dan akan membayar kosan tersebut. Pada malam itu, tersangka menggauli korban sebanyak 2 kali di rumah tersangka tersebut. Saat ini pelaku masih diperiksa dan terancam kurungan penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. RZ warga Jawa Barat yang berprofesi sebagai sopir truk pembawa hasil bumi ditangkap polisi karena kedapatan membawa paket ganja di dalam mobilnya. Pelaku diamankan saat dalam perjalanannya di pintu tol Bengkulu Taba Penanjung. Tertangkapnya RZ bermula dari polisi yang mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelaku. Setelah ditelusuri, pelaku diketahui berada dalam perjalanan akan mengantar barang menuju luar Bengkulu. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati paket ganja yang disimpan pelaku di bawah karpet pijakan mobil agar dapat mengelabui petugas. Pelaku diduga merupakan seorang kurir sekaligus pemakai narkoba untuk memuatkannya dalam perjalanan. Sopir truk ya, sopir truk dari Bandung ke Linggo kemarin itu, ya ke Linggo ya, ke Bengkulu, bukan truk angkut, ekspedisi ya. Jadi truk angkut dari Bandung ke sini, dari sini mau ngangkut lagi pisang ke Bandung, pisang Iganu itu ke Bandung, kemudian ditemukan ganja 1 paket. Itu untuk narkoba nanti lebih. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seperti inilah proses pembuatan kue kacang oleh salah satu pengusaha kue kering rumahan di kota Bengkulu. Proses pembuatan kue kering ini diawali dengan memilih bahan yang berkualitas, seperti tepung terigu, kacang tanah, gula yang dihaluskan hingga telur yang kemudian dicampur dan diolah menjadi adonan, lalu dicetak berbagai bentuk. Setelah siap, adonan yang dicetak kemudian dipanggang di dalam oven dengan api sedang selama 10 menit, hingga kue kacang siap dikemas dan dipasarkan. Selama Ramadan ini, pemilik usaha mengaku pesanan kue kering meningkat dibanding hari biasa. Bahkan untuk memenuhi pesanan, pemilik usaha sampai menambah pekerja agar proses pembuatan kue cepat berlangsung. Bulan Ramadan ini kita bermacam-macam jenis kue kering ya.
ada kue nastar, ada kastengel, ada choco chip, ada putri salju, terus yang lainnya. Itu memang spesial kita di bulan Ramadan kita buat untuk khusus hari raya. Yang paling diminati apa nih? Karena kita lebih diutamakan kue kacang ya. Selama ini setiap hari kita memang produksinya kue kacang. Jadi yang lebih diminatin tuh rata-rata memang kue kacang karena mungkin konsumen udah tahu rasanya, jadi udah familiar mungkin buat konsumen. 1 kilogram kue kering dijual dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis kue yang diinginkan. Pesanan tak hanya datang dari dalam kota, namun hingga keluar daerah Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu lapak pedagang di pasar tradisional di Kota Bengkulu didatangi tim Satgas Pangan dari Polresta Bengkulu. Petugas melakukan pengecekan terhadap peredaran minyak kita di pasaran. Sejumlah pedagang tampak tak menjual minyak kita, namun pedagang lain masih menjual produk minyak kita dalam bentuk kemasan plastik dan botol. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap takarannya menggunakan timbangan, minyak kita yang dijual di pasaran sesuai dengan ukuran. Namun petugas justru menemukan harga jual minyak kita yang melambung tinggi dari harga eceran tertinggi mencapai Rp18.000 per liter. Diakui pedagang, harga jual tinggi dikarenakan pedagang menyesuaikan harga dengan pasaran di Bengkulu. Ketersediaan minyak kita di pasaran masih terpenuhi, terus kemudian untuk ukuran seperti yang kita saksikan tadi itu rata-rata masih sama, nggak ada yang kurang dari kemasan 1 liternya, karena rata-rata tadi yang dijual oleh penjual itu yang 1 liter, itu 1 liter itu masih tetap sama isinya, jadi tidak berkurang, masih tetap sama. Sementara untuk stoknya sendiri hingga saat ini masih tergolong aman. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tangis seorang remaja perempuan tak tertahan saat melihat ayahnya ditangkap dan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sambil terisak, ia memohon agar ayahnya tidak dipenjara. Pria berompi tahanan adalah BA, anggota DPRD Musirawas. Ia menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit di Musirawas yang merugikan negara hingga 61,3 miliar rupiah. BA ditangkap paksa saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan kilometer 7 Palembang setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Proses penangkapannya cukup sulit karena selama pelarian ia terus berpindah tempat untuk menghindari petugas. Dalam kasus ini, BA diduga memanipulasi sejumlah dokumen dengan hak atas lahan negara seluas 5.974 hektar yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh pihak swasta. Perbuatan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Mulyoharjo, Kabupaten Musirawas pada 2010 sampai 2016. BA mengaku hanya menjalankan kebijakan mantan Bupati Musirawas RM yang selanjutnya juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Telah memanipulasi beberapa dokumen SPH, surat penguasaan hak di atas lahan negara yang telah dikuasai dan digunakan untuk perkebunan sawit. Diperkirakan berapa? Sementara ini yang sudah kita lakukan penyitaan 1,9 miliar. Yang barang bukti kemarin? Nah, kita tunggu nanti perkembangan penyidikan selanjutnya oleh penyidik. Akibat perbuatannya, BA harus merayakan Lebaran di rumah tahanan. Ia menyusul 3 tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Ya, maksudnya itu ini merupakan bagian dari menjalankan kebijakan dari pimpinan. Gitu. Jadi akhirnya gitu. Waktu itu jabatannya apa Pak? Jabatannya pada waktu Kades, masih Kades. Oh, masih Kades. Sebelumnya Kejati Sumsel menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Musirawas RM, Direktur PT Dam ES, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2013 SI,
serta Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2011 AM. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penundaan pelantikan CPNS dan P3K mendapat banyak protes termasuk dari tenaga honorer di Palembang. Mereka mendesak Kemenpan RB untuk mencabut kebijakan tersebut dan melakukan kajian ulang. Ketua Forum Honorer K2 Palembang, Tri Andriansyah, menilai kebijakan itu tidak manusiawi. Pasalnya banyak tenaga honorer yang telah mengabdi hampir 25 tahun. Terlebih mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Jika pelantikan baru dilakukan pada Maret 2026, masa kerja mereka hanya tersisa beberapa hari saja. Saat ini sebanyak 3.506 tenaga honorer di Palembang telah melewati seluruh tahapan seleksi dan masih menunggu pelantikan. Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang menetapkan batas akhir penyelesaian tenaga honorer pada Desember 2024. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi di tengah gelombang PHK yang terus meningkat. Forum Honorer K2 Palembang berencana menggelar audiensi dengan pemerintah kota. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan kebijakan, mereka akan menggelar unjuk rasa seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Karena pertama, kebijakan ini kami nilai tidak manusiawi. Ada beberapa kawan-kawan ini yang memiliki masa kerjanya sudah sangat lama, hampir 25 tahunan ya. Dan Maret 2026 itu memasuki usia pensiun. Ada yang lahir tanggal 10 Maret. Nah, kalau TMT-nya dihitung 1 Maret, berarti cuma 10 hari dong dia bekerja. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN, diputuskan pelantikan CPNS akan ditunda hingga Oktober 2025, sementara P3K baru akan dilantik pada Maret 2026. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Pemprov Sumatera Selatan akan menanggung kekurangan anggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Patlawa. Dari total kebutuhan 36 miliar rupiah, Pemprov akan mengalokasikan 30 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari berbagai pos anggaran, termasuk belanja tak terduga dan efisiensi Pilgub Sumsel sebelumnya. PSU 4 Lawang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Gubernur menekankan pentingnya persiapan logistik serta pengamanan dari TNI Polri. Kita akan backup berapapun nanti kemampuan pemerintah Kabupaten 4 Lawang, sisanya akan di backup oleh provinsi. Dari hitung-hitungan semalam kita mampu untuk menutupinya. Artinya masalah pendanaan clear, tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa pun kebutuhan dan kekurangannya akan di backup oleh pemerintah provinsi dari kemampuan kabupaten yang ada. Ketua KPU Sumsel Andika Pranatajaya memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan waktu. Pada 23 Maret dilakukan penetapan paslon dan pengundian nomor urut. Lalu 19 April pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, sesuai keputusan MK, PSU akan menggelar 1 kali debat pasangan calon yang rencananya dilaksanakan di Palembang. Perintah Mahkamah Konstitusi kami menyelenggarakan debat 1 kali. Tanggalnya diantara kemarin diskusi kami diantara tanggal 10 sampai tanggal 15. Di antara tanggal itu, karena kan tanggal 16 sampai tanggal 18 itu masa tenang. Sehingga kami lagi mencari tanggal yang pas di antara tanggal 10 tanggal 15. Kami memastikan semua proses pelaksanaan mulai dari penetapan pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara itu bisa berjalan dengan baik dan agar fokus kami. Dengan kepastian anggaran dan tahapan yang jelas, PSU 4 Lawang diharapkan berjalan lancar tanpa kendala. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Lebaran, tradisi berbagi tunjangan hari raya selalu dinantikan. Tak heran jika warga Palembang mulai berbondong-bondong menukarkan uang baru, meski Lebaran masih 2 pekan lagi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menyediakan layanan penukaran uang melalui mobil kas keliling di sejumlah lokasi, salah satunya di Terminal Alang-Alang Lebar. Sejak pagi, antrean warga sudah mengular. Meski berpuasa, mereka tetap antusias untuk mendapatkan uang baru yang akan dibagikan para keluarga dan kerabat saat Lebaran.
Sebelum datang ke lokasi, warga terlebih dahulu mendaftarkan secara online melalui website Bank Indonesia untuk mendapatkan jadwal penukaran. Setiap hari, layanan ini dibatasi untuk 300 orang dengan nominal maksimal 4,3 juta rupiah per orang. Tadi berapa nukarnya yuk? 2.800.000. Itu apa untuk keperluan apa yuk? Untuk keperluan bagi-bagi THR, penggunaan, anak cocong karena ada cocong. Tadi berapa lama antrinya yuk? Wah lumayan Kak, dari jam 9 gitu nanti. Panjang? Iya, karena ada keterlambatan juga, tapi tidak masalah sih. Dari jam 9. Oh, dari jam 9. Itu berapa banyak nukarnya tadi, Bu? Berapa banyak nukar uangnya, Bu? 2.200.000. Tadi gimana, Bu? Proses antrinya lama atau gimana? Banget lama. Lama ya, tapi rela. Demi sudah online. Oh, memang sudah daftar tadinya? Iya. Diketahui layanan penukaran uang di Palembang digelar di 10 lokasi secara bergilir hingga 26 Maret 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selama Ramadan 2025, Dinas Perdagangan Palembang menggelar pasar murah di 18 kecamatan dari Kecamatan Paju hingga Alang-Alang Lebar. Kegiatan dimulai sejak 26 Februari hingga 21 Maret 2025 mendatang. Warga yang berada di sekitar lokasi pasar murah dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan saat momen Ramadan dan Idul Fitri. Sementara ini dan ini rutin kita lakukan adalah kita monitor ke pasar-pasar yang kita ke pasar-pasar strategis untuk mengingatkan kepada pedagang tentunya untuk jangan terlalu berlebih untuk harga yang disampaikan kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan dan kita berkoordinasi dengan pihak di pasar. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah. Minyak kita Rp14.700 per liter, daging sapi Rp125.000 per kilogram, daging kerbau Rp87.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, serta beras 5 kg Rp63.000. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. BPBD Sumsel menyiapkan sekitar 100 personil serta berbagai peralatan darurat, membantu meminimalisir dampak banjir. Di antaranya perahu karet 5 unit, perahu polietilen 3 unit, serta 40 unit pelampung. Selain itu, BPBD menyiapkan 758 lembar selimut, senter, spatin, terpal hujan 360 unit, tenda pengungsi 6 unit, sepatu petugas 105 pasang, dayung, dan jas hujan. BPBD Sumsel juga bekerja sama dengan tim Satgas di berbagai wilayah untuk membantu penanganan bencana termasuk di Ogan Komering Ilir dan Palembang. Terkait potensi tanah longsor, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengerahkan alat berat guna membersihkan material longsor. BPBD Sumsel memastikan 8 daerah rawan banjir yaitu Kabupaten Musirawas Utara, Musirawas, Pematang Aba Pematang Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Kota Prabu Mulih, dan Palembang. Untuk sekarang kita sebenarnya lebih memfokuskan pada pencegahan dan kesiapsiagaan karena seperti yang kita ketahui banjir ini merupakan eskalasi tahunan. Harusnya kita bisa mencegah, mendeteksi dari dini kondisi yang ada. Cuman memang ini perlu kerjasama. Sementara 12 daerah telah menetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor termasuk Oku, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Oku Timur, Ogan Ilir, Musirawas Utara, Oku Selatan, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musirawas, Kota Prabu Mulih, dan Lubuk Linggau. Himbauan untuk masyarakat agar lebih waspada, terutama karena puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Maret. Warga diminta aktif mencari informasi cuaca, baik melalui BPBD setempat maupun media sosial yang menyampaikan perakiraan dari BMKG. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah terkait diminta untuk bersiaga dengan menyiapkan peralatan penyelamatan, dapur darurat, serta stok sembako guna menghadapi kemungkinan banjir. Pemkot Palembang telah memetakan 6 kecamatan yang rawan banjir, yaitu Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kalidoni, Gandus, dan sebagian wilayah Sematang Borang. Wilayah ini dianggap memiliki potensi genangan air tinggi saat curah hujan meningkat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan masalah banjir bukan hal baru bagi kota ini. Karena itu seluruh OPD terkait harus bersiaga menghadapi cuaca ekstrim agar dampaknya bisa diminimalisir. Tadi kan sudah tahu kecamatan A, B, C, D yang bakal rentan dan juga genangan airnya sudah cukup tinggi. Pemetaan di lapangan sudah tahu semua. Semua sudah standby. Jadi perahu karetnya sudah standby, termasuk dinas sosialnya, tendanya sudah standby semua. Ketika terjadi genangan yang cukup tinggi, jadi perahu karetnya sudah siap, terus dapur umumnya sudah siap, sembakonya yang juga sudah harus siap, harus disebarkan, semuanya harus standby semua ketika menghadapi curah hujan yang cukup tinggi dan air pasang naik. Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Palembang juga akan menggencarkan edukasi dan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada serta ikut berperan dalam upaya mitigasi bencana. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan mengungkapkan, Kota Palembang akan memasuki puncak musim hujan kedua pada Maret dan April 2025. Peningkatan intensitas hujan diperkirakan terjadi pada 11 hingga 18 Maret dengan curah hujan berkisar antara 100 hingga 150 mm dalam sepekan ke depan. Selain itu, puncak hujan ini juga bertepatan dengan fase pasang tertinggi di laut. BMKG Sumsel mencatat kenaikan muka air laut mencapai 3,5 hingga 4 meter yang berpotensi memperburuk genangan di beberapa wilayah jika hujan turun dalam durasi lama. Untuk secara kumulatif dalam 10 hari itu antara 100 sampai 150 mm dan ini itu dalam kategori waspada. Waspada. Nah, pada skala harian itu memang pada ringan sampai sedang, tetapi ketika hujan ringan sampai sedang ini terjadi dalam akumulasi pendek, ini akan membawa dampak pada sistem genangan, sistem drainase yang ada, karena akan memicu genangan karena tidak mudah langsung tersalurkan dengan baik. Pada tanggal 11 sampai tanggal 18 itu. BMKG Sumsel menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan genangan, terutama di daerah yang kerap terdampak. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyerahan sertifikat untuk Pusat Latihan Tempur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dilakukan di Aula Puslatpur Oku Timur, Sumatera Selatan pada Rabu 12 Maret 2025. Total luas sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang dikuasakan pada Kementerian Pertahanan mencapai 32.782,5 hektar, menjadikan Puslatpur sebagai yang terluas di Asia. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menerangkan, aset TNI yang harus diselesaikan mencapai 649 titik dan akan diselesaikan secara bertahap. Untuk menjaga aset negara dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, Menteri ATR BPN mengusulkan skema hak pengelolaan atau bagi seluruh aset tanah TNI. Dan habis ini masih banyak sertifikat yang lain yang akan kami tuntaskan karena memang PR kami banyak sekali, ada sekitar 649 titik untuk aset-aset di bawah Kementerian Pertahanan, baik yang dikelola oleh Kemenhan sendiri maupun dipakai oleh Mabes TNI maupun dipakai oleh Kesatuan TNI AD, Kesatuan TNI Angkatan Laut maupun Kesatuan TNI Angkatan Udara. Rata-rata karena belum ada sertifikatnya, rata-rata banyak sekali yang diokupasi masyarakat. Karena itu akan kita urai satu persatu. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi antusias usul tersebut dengan berkomitmen tetap mementingkan kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan keberadaan kami ini bermanfaat untuk khususnya di daerah sini
Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa nanti mungkin di seluruh Indonesia lahan-lahan kita bisa kita pergunakan untuk kepentingan Angkatan Darat pada khususnya, dan juga kalau memang tidak dipergunakan oleh Angkatan Darat bisa digunakan oleh masyarakat. Data ATR BPN menyebutkan dalam 3 bulan terakhir, tim Kementerian ATR BPN dan Kementerian Pertahanan serta TNI telah merampungkan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 berkaitan dengan TNI AD, sementara sisanya berada di bawah Kementerian Pertahanan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Tindak pidana indaksi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggelar inspeksi mendadak di sejumlah distributor dan pengecer minyak kita di Palembang. Sidak ini dilakukan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian takaran minyak goreng subsidi tersebut. Dalam kegiatan ini, Polda bersama Dinas Perdagangan Sumsel memastikan keakuratan takaran. Sidak dimulai dari salah satu distributor di kawasan Padang Selasa, Kecamatan Ilir Barat 1, lalu berlanjut ke beberapa pasar yang menjual minyak kita di tingkat pengecer. Petugas memeriksa takaran dengan menuangkannya ke wadah ukur guna memastikan isi sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kasubdit 1 Tindak Pidana Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Andri Setiawan mengatakan hasil sidak sejauh ini belum menemukan kecurangan dalam takaran. Minyak kita yang beredar di Palembang berasal dari 2 produsen yang ada di provinsi ini. Meski demikian, sidak akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang. Jika ditemukan pelanggaran, Polda Sumsel akan menindak sesuai aturan hukum. Lokasi yang kita lakukan pengecekan yaitu di tahap pengecer ya, dari D2, kemudian di pengecer-pengecernya. Termonitor dari hasil pengecekan sesuai dengan harga headnya itu masih sesuai ya, di bawah 15.700. Rata-rata ada di 15.500. Kemudian dari kemasan, termonitor untuk kemasan untuk minyak kita itu ada dari produsen yang ada di Palembang. Satu dari PT SAP dan satu lagi dari PT Musimas ya. Tidak ada termonitor untuk produk minyak kita yang berasal dari produsen di luar Kota Palembang. Itu hasil yang kita temukan fakta-fakta saat ini. Namun kita akan tetap melakukan pengecekan untuk secara kontinu bersama dinas terkait. Selain memeriksa takaran, petugas juga mengecek harga dan ketersediaan minyak kita di pasaran, terutama saat Ramadan. Hasilnya, harga masih di bawah harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Polda Sumsel juga membuka saluran aduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan, baik dalam takaran, stok maupun harga minyak kita. Rizky Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap 2 tersangka JI dan RE saat mengisi solar secara ilegal di SPBU kawasan Kebun Bunga, Sukarmi, Palembang. Menurut polisi, kedua sopir ini kerap menggunakan barcode My Pertamina palsu untuk membeli solar subsidi dengan mobil box yang telah dimodifikasi. Praktik ini sudah berlangsung selama 3 bulan dan polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan petugas SPBU. Dengan menggunakan barcode yang bukan milik kendaraan yang ia kendarai. Kemudian saudara Jenny melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan kendaraan tangki bahan bakarnya yang telah dimodifikasi dari ukuran yang lebih besar, di mana kapasitas BBM kendaraan yang dikendari bermuatan 200 liter, sedangkan kapasitas sebenarnya untuk kendaraan dengan jenis engkel hanya berkapasitas 75 liter. Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Sumbaksel menegaskan penyalahgunaan BBM subsidi marak terjadi, baik dari pengungkapan pihak kepolisian maupun temuan internal. Tapi ada juga beberapa yang kami lakukan sendiri, cukup banyak, dan kami lakukan itu stop penyaluran di JBT-nya. Jadi ada beberapa tahapan sampai tahapan terakhir dari peraturan dari BPH Migas. Jika SPBU itu terbukti beberapa kali dalam waktu tersebut dia ternyata terbukti melakukan pelanggaran, bisa dicabut haknya untuk penyaluran solarnya. Sesuai peraturan BPH Migas, SPBU yang terlibat melakukan pelanggaran bisa dicabut izin penyalurannya. Saat ini kedua tersangka masih menjalankan pemeriksaan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Warga merekam sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak rumah warga di tepian Sungai Musi, Kertapati, Palembang pada Rabu 12 Maret 2025 sore. Sebelum tabrakan terjadi, kepanikan melanda warga. Pasalnya pemilik rumah sepasang suami istri sudah lanjut usia, tidak menyadari tongkang mengarah ke rumah mereka. Teriakan itu terdengar, pemilik rumah keluar. Beberapa saat sebelum rumah mereka roboh dihantam tongkang. Namun mereka tak sempat menyelamatkan barang yang berada di dalam rumah. Rumah pun ambruk dan nyaris tenggelam bersama perabotan di dalamnya. Habis rakit itu melenceng ke sini langsung. Aja kanar. Habis lah ini kan. Jam berapa itu, Pak? Jam 5. Oh, rumah kita hancur berat, Pak. Iya, ini rumah bapak aku. Hancur habis, Pak. Habis. Selain rumah apa lagi, Pak? Perahu atau apa? Perahu sih kok situ. Tenggelam. Iya, tenggelam. Tenggelam. Mesin-mesinnya. Sama mesin-mesin iya. Pak ya? Alat jaringnya. Tidak bisa diambil, Pak ya? Tidak bisa. Pecah perahu. Satpol Airut Polrestabes Palembang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dari insiden ini. Dugaan awal tabrakan terjadi akibat kelalaian nakoda yang memutar kapal tanpa memperhitungkan kondisi Sungai Musi yang sedang pasang dan berarus deras. Akibatnya kapal terseret arus dan menabrak rumah warga. Polisi telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Jadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena proses manuver yaitu terjadi semacam upaya untuk menggerakkan tongkang, namun nakoda yang ada di takbut tidak cakap, tidak melihat situasi kondisi alam yang ada, sehingga dengan perkiraan yang kurang maksimal tersebut mengakibatkan kapal terbawa arus yang pada akhirnya menabrak daripada bangunan yang ada di sekitar. Nah, nakodanya sendiri sudah diperiksa, apakah ada kemungkinan? Segera akan kita tingkatkan ke penyidikan. Jadi tadi saya sudah datang ke TKP, saya sudah dapat gambaran ceritanya, siapa yang bertanggung jawab, saya sudah dapat simpulkan. Dan setelah tadi saya mendatangi TKP, saya perintahkan Kasatpol Air bersama Wakasat Reskrim untuk menggelarkan ditingkatkan ke penyidikan, yaitu pelanggaran Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 302. Nanti ada tersangka berarti, Bang? Ada. Insiden ini menyebabkan 3 rumah rusak ringan, 1 rumah rusak berat, dan 1 perahu tenggelam. Warga pemilik rumah berharap bantuan agar rumah yang mereka tempati selama 15 tahun bisa diperbaiki. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video dari media sosial ini kami samarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Aksi nekat seorang pria yang berusaha membawa kabur taksi online berujung fatal. Warga yang marah menangkap dan menghukumnya hingga babak belur. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sukabangun 2, Sukarami, Palembang. Pelaku belakangan diketahui bernama Adam, 24 tahun, warga Ogan Komering Ulu yang merupakan bekas karyawan bank. Kapolsek Sukarami, Palembang menjelaskan, pelaku berpura-pura menjadi penumpang taksi online. Saat dalam perjalanan, pelaku meminta sopir berhenti di warteg untuk membeli makan. Saat sopir turun, pelaku membawa kabur mobil. Namun aksi itu gagal. Sopir yang menyadari kendaraannya dibawa kabur, segera berteriak meminta bantuan warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah dikejar dan dihadang. Dia mengelabui driver dengan cara memberikan informasi palsu agar driver bisa turun dari mobil tersebut. Ketika driver turun, maka si pelaku ini dengan sigap langsung mengambil mobil tersebut dan melarikan diri. Pada polisi, Adam mengaku mencuri karena terlilit hutang pinjaman online sebesar 30 juta rupiah, usai terkena PHK sebulan lalu. Ya. Bayar hutang. Hutang apa? Hutang pinjol. Biasa kita pinjam-pinjol. Berapa hutang kita dipinjol? Nggak tahu pasti, tapi lebih dari 30-an. Lebih dari 30-an. Pelaku kini ditahan di Polsek Sukarami dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aprilia, ibu satu anak di Palembang, Sumatera Selatan, harus menelan kekecewaan setelah pengangkatannya sebagai aparatur sipil negara ditunda hingga Oktober 2025 mendatang. Harusnya pada April atau Mei 2025, calon ASN sudah mulai bisa bekerja.
Kekecewaan serupa juga dirasakan Rinda yang sudah mengeluarkan biaya untuk persiapan bekerja karena ditempatkan di luar kota. Sebelumnya kan sudah banyak persiapan ya, karena kan kita kan mengacu dengan sesuai timeline yang ada kemarin dari BKN itu di bulan April atau bulan Mei. Sedangkan kita pengumuman kabar kan di bulan Januari. Jadi otomatis kan kita harus sudah mempersiapkan seragam, terus kemudian berkas-berkas yang akan kita bawa nantinya. Nah, saya berharapnya untuk pengangkatan SKCPNS ini tetap sesuai dengan timeline yang kemarin ya di bulan April dan jadi kita kerjanya masuknya di bulan Mei. Jadi untuk persiapan kita yang udah kita siapkan untuk masuk kerja ini jadi nggak sia-sia juga sih. Jadi kan kita nggak rugi materi, rugi biaya dan rugi waktu juga. Oke, kalau menurut saya pribadi, saya sebenarnya turut prihatin ya dengan rekan-rekan seperjuangan, terutama yang memang ada kabarnya itu sudah terlanjur resign, tapi ternyata diundur sehingga kehilangan pendapatan ya selama beberapa bulan ke depan. Kalau saya pribadi turut prihatin ya Mas. Harapan saya adalah untuk pengumuman TMT dan SPMT itu diumumkan lebih awal gitu pada saat pengumuman SKB ya, hasil integrasi SKB. Karena kenapa kita selaku CASN juga bisa bersiap-siap mengambil langkah kapan kita harus resign dan kapan kita harus mempersiapkan diri ya. Para calon ASN sangat berharap ada jalan keluar terbaik dari persoalan penundaan pengangkatan ini. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN, diputuskan pelantikan CPNS ditunda dan dilakukan serentak pada Oktober 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Operasional angkutan penyeberangan KMP Putri Lianpuri diluncurkan pada Selasa 11 Maret 2025 lalu. Kapal melayani penyeberangan antara Desa Sri Menanti dan Desa Karangbaru di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kapal yang baru beroperasi selama 6 hari dalam sepekan ini mampu mengangkat 12 kendaraan dan 72 orang penumpang. Kehadiran kapal dibutuhkan karena Pemprov dan Pemkab tidak membangun jembatan, mempertimbangkan sedimentasi, biaya dan akan mengganggu lalu lintas kapal yang melintas di sungai. Sebagai sarana penyeberangan, masyarakat di Banyuasin menghubungkan Sri Menanti dan Karangbaru, Kecamatan Muara Telang dan Kecamatan Tanjung Lago, yang jumlah penduduknya di seberang sana saja 70.000. Di sini 40.000, berarti ada interaksi lokal ini sekitar 100.000 penduduk. Data Pemkab Banyuasin menyebut, desa di Karangbaru ada sekitar 27 dengan penduduk 70.000 lebih. Desa-desa tersebut merupakan penghasil padi di Banyuasin sebesar 40% dari total produksi. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di kawasan Ilir Timur 1, Palembang. Dalam video, seorang pelaku yang mengenakan masker tampak mengamati situasi di halaman masjid sebelum mendekati motor incarannya. Dengan cepat, pelaku mematahkan stang motor menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar pagar sebelum kabur. Belakangan diketahui motor tersebut milik Bagus Trismadani, imam masjid yang saat itu tengah melaksanakan sholat tarawih. Bagus mengungkapkan bahwa kondisi sekitar masjid memang sedang sepi saat kejadian. Ia baru menyadari motornya hilang ketika hendak pulang dan memeriksa rekaman CCTV. Pelaku diduga bukan warga setempat dan beraksi seorang diri. Nggak kedengeran suara? Nggak kedengeran sama sekali. Karena speaker di dalam kan kebetulan besar kan, jadi nggak kedengeran sama sekali. Jadi beliau tuh berdua, kalau lihat dari CCTV masjid sama CCTV tetangga di depan itu, dia orang dua, pertama kali tuh udah muter-muter tuh, udah dari jam 7:30 dia tuh muter. Kebetulan biasanya emang ada anak-anak di sini kan, kami kebetulan kemarin emang agak hujan gerimis, jadi anak-anaknya itu pulang sebelum sholat tarawih selesai, anak-anak pulang. Jadi mereka sudah keluar kelir, awalnya dari sana Pak, dari Jalan Sekundang, terus balik lagi, kemuter ke sana, muncul dari sini, mungkin lihat keadaan sepi kan, laju beraksi. Seperti itu. Menggunakan kaki itu? Kaki itu, kelihatannya di CCTV kaki kan, kaki saja itu. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 1. Bagus berharap pelaku segera tertangkap mengingat maraknya aksi pencurian sepeda motor di Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan rencana penerapan ganjil genap sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan. Sebelum diterapkan, diperlukan pemantapan dan kajian lebih lanjut. Dinas Perhubungan Palembang menerangkan sistem ganjil genap akan diberlakukan di jalur nasional, mulai dari Simpang Polda hingga Simpang Caritas. Rapatkan secara detail, karena jalan nasional tentunya nanti akan kita sampaikan ke BPTD, dan ada pihak-pihak yang terdampak di situ juga akan kita undang kembali untuk pelaksanaan nanti genap ganjil. Ya. Tadi sudah sepakat mulai dari Simpang Polda sampai ke Caritas. Kebijakan ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitas dan kelancarannya. Kini pihak terkait sedang masuk pada pemeriksaan dan persiapan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir minimarket di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Jakabaring, Palembang, terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 12 Maret 2025 pagi lalu. Dari rekaman CCTV, 2 pelaku terlibat dalam aksi tersebut. Satu pelaku merusak kunci motor dengan cepat, sementara rekannya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Seorang warga yang mengenakan jaket ojek online sempat melihat kejadian itu saat keluar dari minimarket. Namun, ia tidak menyadari bahwa pria di depannya adalah pelaku pencurian sehingga membiarkannya pergi. Motor yang dicuri berjenis trail. Nah, korban ini di sini ini cuma statusnya supplier ngecek barang yang masih ada di toko ini masih apa tidak. Nah, 15 menit dia keluar, motor sudah nggak aktif lagi. Sementara itu, pegawai minimarket tidak menyadari aksi pencurian karena tengah bekerja. Nanti Kak, soalnya kan kami ini pegawai Kak. Kami kan pegawai di dalam, jadi kami itu tidak izin di luar Kak. Sudah berapa kali kehilangan sini? Sekali. Warga sangat berharap pelaku segera ditangkap karena kejadian serupa sudah terjadi 2 kali di lokasi yang sama membuat mereka resah. Polisi telah menerima laporan dari korban dan kini tengah menyelidiki identitas pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yoga, seorang kurir paket di Palembang, harus menelan pil pahit. Motornya raib saat ia mengantar paket di Jalan Sirna Raga, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kamis 13 Maret 2025 siang lalu. Yoga menceritakan saat itu ia masuk ke rumah salah satu warga untuk mengantarkan paket. Motornya diparkir di tepi jalan dengan kunci masih terpasang. Situasi ini dimanfaatkan 4 pelaku yang datang menggunakan 2 sepeda motor. Warga sempat meneriaki pelaku, Yoga pun juga mencoba mengejar. Namun 2 pelaku mengancamnya dengan senjata api yang membuat takut Yoga dan mengurungkan pengejarannya. Tak hanya kehilangan motor, 138 paket milik pelanggan dengan total nilai sekitar 6 juta rupiah ikut dibawa kabur. Ada CCTV-nya, Mas? Saya dari atas sudah mengantar paket, saya terus mengantarkan kan paket motornya di sini, terus saya masuk dalam dan hingga setelah 1 menit motor sudah dibawa kabur. Kuncinya? Posisi masih kunci stang. Berarti yang diambil motor sama paket-paketnya? Iya. Banyak paketnya, Pak. Total 138. 138 apa? Paket. Kalau di rupiah kan berapa ya? Rupiah kurang lebih 6 juta lebih. Jadi gimana dari pihak reseller ini gimana? Dengan kehilangan paket? Lagi diproses ajuan. Yoga pun terancam kehilangan pekerjaannya karena tidak memiliki kendaraan lain dan bisa diberhentikan jika tidak bekerja dalam waktu 1 pekan. Kasus ini sudah dilaporkan Yoga ke Polsek Ilir Timur 2 Palembang dan berharap motornya segera ditemukan agar ia bisa kembali bekerja. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelajar SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal saat berkendara di Jalan Opi Raya, Jakabaring. 2 pelaku tiba-tiba menghadangnya dan berusaha merampas motor korban. Korban sempat melawan, namun pelaku diduga mengancam dengan senjata. Ketakutan, korban akhirnya meninggalkan sepeda motornya.
Saat pelaku kabur membawa motor, korban berteriak meminta pertolongan warga dan mencoba mengejar tetapi gagal. Menurut keterangan warga, insiden terjadi pada Jumat 21 Januari 2025 lalu ketika kondisi jalan yang sedang sepi karena sebagian warga melaksanakan sholat Jumat. Video insiden ini baru ramai di media sosial belakangan hari terakhir. Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan motornya. Pelaku diduga telah membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Pelaku orang berapa itu Kak kalau dilihat dari kamarnya? Yang dua. Korban? Udah SMP. Itu korban lagi jalan sendiri di sini Pak? Iya, lagi dikejarnya dari sana dikejarnya tuh. Dilukai nggak Pak? Korban? Nah, orang tahu juga. Tapi sempat dia ngadu ke sini atau gimana? Enggak, langsung ngadu sekitar ya? Langsung dikejar orang rame-rame ke sana. Oh, dapat nggak pelakunya Pak? Belum. Oh, belum dapat. Motor korban dibawa kabur pelaku? Iya. Pak, memang kejadian ini sering terjadi di sini. Kemarin dalam minggu kemarin yang di seberang situ. Iya, yang kena tusuk Pak. Pak, ini kalau siang kondisinya emang sepi jalan ini? Sepi memang. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli keamanan karena dalam sepekan terakhir sudah terjadi 3 kasus perampokan serupa dengan mayoritas korban adalah anak-anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah orang keluar dari ruangan pemeriksaan di Polres Ogan Komering Ulu pada Sabtu malam 15 Maret 2025. Mereka langsung menuju beberapa mobil yang telah menunggu. Rangkaian ini diduga merupakan bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Oku. Informasi yang beredar, meski masih perlu dikonfirmasi, menyebutkan bahwa KPK menangkap 8 orang dalam operasi ini. Mereka terdiri dari 3 anggota DPRD Oku berinisial FR, FH, dan UH, serta seorang kontraktor. Selain itu, seorang kepala dinas berinisial NV dan beberapa stafnya juga turut ditangkap. Kapolres Oku menjelaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan bagi KPK. Jadi hari ini kami telah selesai membantu terkait dengan penyiapan sarana tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kita lihat bersama tadi kita sudah mengantarkan untuk rombongan dan para orang yang tadi dilaksanakan pemeriksaan untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya KPK yang tahu apa kegiatan di Palembang. Pemeriksaan berlangsung selama 11 jam setelah OTT dilakukan. Dugaan awal menyebut kasus ini terkait fee proyek di salah satu dinas di Kabupaten Oku. Setelah pemeriksaan di Polres Oku, 8 orang yang ditangkap langsung dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jordi Cruyff akhirnya diperkenalkan secara resmi ke publik oleh PSSI akhir pekan lalu. Kehadiran Jordi diharapkan bisa memberi dampak positif kepada timnas Indonesia yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah PSSI ini diapresiasi oleh 2 penggawa timnas Indonesia, Cahya Supriyadi dan Arkan Kaka. Keduanya yakin bergabungnya anak dari legenda timnas Belanda Johan Cruyff ini bakal membuat skuad Garuda lebih berkembang dengan pengalaman yang dimilikinya berlaga di Liga Eropa. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret ini. Untuk semakin memudahkan pekerjaannya, selain kedatangan Jordi Cruyff, Kluivert juga akan dibantu sejumlah asisten mulai dari Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Lalu 6 nama baru akan bertugas sebagai pelatih fisik, 2 orang fisioterapis, video analis, dan 2 developer. Di antaranya pelatih fisik Quentin Yakoba, fisioterapis Leo Ethel, dan Chesley ten Uwe. Rinin Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.
Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap seorang warga negara asing asal Cina yang menjadi pelaku penipuan emas palsu. Dari video amatir terlihat saat pelaku diamankan polisi dari amukan warga di sebuah toko emas di Jalan Tuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung pada 6 Maret 2025 lalu. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyampaikan, pelaku diamankan saat hendak menjual 59 logam yang ternyata emas palsu seberat 6 kg di sebuah toko. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku merupakan buronan dari Polres Barelang, Kepulauan Riau dan beraksi dengan menggunakan modus yang sama. Sekitar 59 keping atau tel yang menurut yang bersangkutan emas akan dijual ke toko Plaza Kunci Jalan Tuku Umar, tetapi karena kemudian dites itu bukan emas, kemudian yang bersangkutan diteriaki oleh massa. Yang bersangkutan melakukan tindak pidana penipuan dengan lokus delikti di wilayah hukum Polresta Barelang. Kerugian menurut penyidik dari sana sekitar 2 miliar rupiah. Saat ini pelaku sedang dititipkan di imigrasi sambil menunggu pihak Polres Barelang Riau menjemputnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seperti inilah proses pembuatan kue kacang oleh salah satu pengusaha kue kering rumahan di Kota Bengkulu. Proses pembuatan kue kering ini diawali dengan memilih bahan yang berkualitas, seperti tepung terigu, kacang tanah, gula yang dihaluskan hingga telur yang kemudian dicampur dan diolah menjadi adonan, lalu dicetak berbagai bentuk. Setelah siap, adonan yang dicetak kemudian dipanggang di dalam oven dengan api sedang selama 10 menit, hingga kue kacang siap dikemas dan dipasarkan. Selama Ramadan ini, pemilik usaha mengaku pesanan kue kering meningkat dibanding hari biasa. Bahkan untuk memenuhi pesanan, pemilik usaha sampai menambah pekerja agar proses pembuatan kue cepat berlangsung. Bulan Ramadan ini kita bermacam-macam jenis kue kering ya. Ada kue nastar, ada kastengel, ada choco chip, ada putri salju, terus yang lainnya. Itu memang spesial kita di bulan Ramadan kita buat untuk khusus hari raya. Yang paling diminati apa nih? Karena kita lebih diutamakan kue kacang ya. Selama ini setiap hari kita memang produksinya kue kacang. Jadi yang lebih diminatin tuh rata-rata memang kue kacang karena mungkin konsumen udah tahu rasanya, jadi udah familiar mungkin buat konsumen. 1 kilogram kue kering dijual dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis kue yang diinginkan. Pesanan tak hanya datang dari dalam kota, namun hingga keluar daerah Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.